Sahabat HR Indonesia, kali ini saya ingin membuat sebuah film dari rangkaian sebuah acara yang saya namakan Indonesia HR Director Summit. Nah, kali ini saya ingin mengupas atau mencatat berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh orang-orang HR, khususnya teman-teman HR Director. Dari rangkaian ini, kita akan mengungkap sebuah persoalan yang cukup rumit yang dihadapi oleh para teman-teman HR Director ketika menghadapi hal-hal yang terkait dengan teknologi, terkait dengan perubahan sumber daya manusia yang konon sekarang adalah ada orang-orang muda yang disebut generasi Z. Nah, tantangan ini semua akan kita kemas dalam sebuah rangkaian acara yang kita sebut tadi adalah agenda pertemuan puncak para HR Director di Indonesia. Sahabat HR Indonesia, dalam film ini saya ingin mendapatkan insight yang lebih dalam terkait dengan apa problema yang dihadapi oleh teman-teman SDM di Indonesia, khususnya ketika menghadapi percepatan teknologi yang luar biasa, kemudian pergeseran culture ya dari generasi boomer dengan generasi Z. Nah, itu semua akan kita coba tuangkan dalam film pendek ini. Nah, nikmati film ini, saya kira sangat komprehensif dan nanti akan saya dapatkan beberapa insight dari semua narasumber dan orang-orang tokoh yang terkait dengan materi ini. Tantangan yang dihadapi para pengelola SDM tidak hanya sekedar teknologi, tapi juga adanya perubahan-perubahan di dalam perekonomian, perubahan dalam politik, perubahan dalam perilaku. Itu semuanya memberikan PR tersendiri bagaimana mengelola mereka di saat-saat seperti ini. Nah, kita kaitkan dalam situasi seperti itu, lantas bagaimana perusahaan yang hebat, perusahaan yang excellent, ya, yang mampu meningkatkan kinerjanya dalam situasi yang seperti itu. Silakan lihat, saya kira Anda akan menikmati perjalanan film ini yang luar biasa. Terima kasih. Mangga. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kami dari Intipesan TV ingin menambah wawasan dari Bapak terkait dunia HR. Jadi di sini apa peran teknologi dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi di perusahaan di era sekarang? Baik. Jadi zaman sekarang ini teknologi banyak ya, terutama di global talents ya, yang sekarang juga being disrupted. Jadi teknologi itu sebenarnya tidak menakutkan, justru itu menjadi enforcement kepada para HR supaya mereka menjadi data science. Jadi we call it HR data science. Terus dengan data science itu HR capability-nya menjadi naik. Makanya kita sekarang sudah mulai moving dari HR menjadi human capability. Itu satu paradigma baru, bahwa kita bukan mengukur metrik dari hanya resources-nya, tapi dari capability-nya. Terus di situ peranan skill set, peranan performance metric lebih diunggulkan daripada rasio productivity. Nah, otomatis itu perlu data. Nah,
engine teknologi ini menyediakan data buat HR supaya bisa mengambil keputusan, problem solving lebih cepat, lebih akurat, dan juga menyediakan semacam prediktif dan preskriptif. Jadi itu analoginya adalah HR menjadi lebih confidence dengan teknologi. Teknologi bukan mengeliminasi orang, justru teknologi mengequip sehingga orang-orang yang terdisruptif oleh teknologi bisa digerakkan untuk pekerjaan lain yang bisa berfungsi sesuai talent potensialnya masing-masing. Menarik Bapak. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi? Tantangan utama, kalau dengar dari presentasi tadi, 80% itu manusia. Jadi yang pertama tantangan itu harus menjadi opportunity. Bagaimana opportunity itu? Maka kita akan melakukan satu perubahan yang disebut transformasi. Jadi kita harus punya A-team player yang menjadi game changer untuk melakukan perubahan dan memberikan benefit supaya masing-masing karyawan itu merasa secure. Dia tidak kehilangan perusahaan, tidak kehilangan pekerjaan, tapi dia mendapatkan job yang bisa mempercepat karir dia yang tadinya dia staff 10 tahun staff, dia akan menjadi manajer karena teknologi membantu apa aspirasi dan potensial yang ada di karyawan. Jadi sudah bukan lagi kompetensi base, tetapi lebih ke arah ke skill base, sehingga in pattern teknologi membantu HR untuk mengembangkan potensial karyawan itu dengan tepat, karena mereka akurasinya itu melebihi dari pekerjaan manusia. Selain cepat, mereka bisa prediksi, mereka bisa preskriptif, dan mereka bisa memberi saran karena kelebihannya adalah memanage dari jutaan data. Yang which is itu kalau manusia melakukan bisa sih, tapi kan nggak bisa one click begini. Sekarang nih contohnya nih di hiring, kalau kita cari CFO itu bisa sebulan itu teman-teman di rekrutmen tuh nyari. Itu dengan one click CFO itu muncul semua. Kita minta dari industri apa dia akan keluarin, consumer good, bank, asuransi. Dalam sekejap mata itu langsung keluar semua itu profil-profil. Manusia bisa, tapi kan lama. Dan belum tentu juga bisa memenuhi keinginan dari stakeholder. Nah, engine teknologi bisa memastikan bahwa ada job matching. Jadi mereka punya library sehingga in pattern apakah itu konglomerat atau capital investment industry, mereka bisa mitigasi sehingga culture, leadership, dan dia punya skill set itu betul-betul bisa diakurasi sehingga HR bisa memberikan yang terbaik. Itu baru talent acquisition. Bayangin kalau dari hiring to retiring, wah jadi keren. Jadi iya, jadi kita punya talent itu jadi terprediksi. Tadi kan ada free rider, kemudian ada hidden gems. Ya ini kan HR susah menemukan. Dengan teknologi kita bisa tahu orang yang free rider siapa, orang yang hidden gem siapa, terus profilnya bisa match dengan industri yang kita punya sesuai dengan culture dan leadership. Nah, jadi in certain way sebetulnya bukan lagi menjadi tantangan ya, tapi menjadi opportunity supaya yang tadi saya bilang di presentasi, actually we are already touching teknologi atau disebut cyber tadi. Ya, kita kehilangan handphone 1 jam aja udah pusing kepala kita. Jadi antara robot dengan manusia sebetulnya sudah mulai gandeng. Yang penting adalah konsep yin and yang kan gitu, atau konsep heart and mind. Jadi manusia justru mengontrol teknologi, tapi teknologi membantu manusia untuk mendapat benefit yang lebih sehingga human itu betul-betul bisa meningkat, dia punya human asset value-nya. Jadi menarik ya Pak. Betul. Tantangan dijadikan opportunity. Betul. Oke, menarik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga. Oke, selamat pagi Ibu. Kami dari Intipesan TV, kami ingin mencari Ibu untuk menambah wawasan kami terkait dunia HR. Berikut pertanyaannya, apa peran budaya organisasi di perusahaan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan perusahaan? Oke, baik. Mungkin saya mau jelaskan dari sudut pandang saya sebagai HR itu sudah ada di beberapa industri. Biasanya kalau saya bergabung di suatu organisasi, pertanyaan mereka atau misalnya permintaan dari owner misalnya gitu ya,
itu bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi organisasinya, maksudnya dari sisi culture-nya, selalu diawali dengan itu. Entah itu perusahaan yang sifatnya sudah lama berdiri maupun yang baru berdiri mungkin beberapa tahun gitu ya. Mostly dari pengalaman saya, apa yang mereka sampaikan seperti itu gitu ya, keinginan mereka untuk membangun sebuah organisasi yang berkinerja tinggi. Pertanyaan saya pertama adalah, apa yang perusahaan janjikan kepada customer-nya? Itu pertama. Jadi kita mau tahu sebenarnya perusahaan ini melihat customer seperti apa dan mau mendeliver apa buat customer. Biasanya suatu organisasi yang memberikan produk ataupun layanan kepada masyarakat pasti punya sesuatu yang dia janjikan, semacam promise gitu ya. Makanya yang perlu dilakukan adalah alignment. Jadi tahap pertama adalah kita pengen tahu promise kita kepada customer apa. Artinya strategi perusahaan mau seperti apa. Yang kedua adalah HR alignment. Jadi membangun sebuah culture itu pasti kaitannya dengan meleverage setiap fungsi dari HR. Kemudian tentunya aspek-aspek HR atau fungsi HR lainnya harus di-leverage juga gitu ya, supaya align dengan program transformasi tadi. Jadi mulai dari kita harus mengakses kompetensinya, kita pasti harus mendevelop kompetensinya. Kompetensi yang seperti apa? Kita mau organisasi kita itu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi, yang mengarah kepada pasien. Jadi istilahnya adalah patient-centric high performance organization. Nah, pasti kita juga mau orang-orang yang bagus. Ya. Jadi semua proses HR itu pasti terkait di dalamnya. Jadi bagaimana mendapatkan talent yang bagus, gimana mendevelop talent gitu ya. Karena kalau di healthcare itu agak unik gitu ya, talent-talentnya adalah profesi-profesi seperti nurses, doctors, itu kita perlu develop secara khusus dan orang-orang lainnya yang mensupport. Kemudian dari segi organisasinya sendiri ya, apakah ada perlu proses, bisnis proses yang kita perlu standardize sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian strukturnya, organisasi di setiap company yang ada di dalam grup kami, bagaimana kita meng-create itu lebih agile gitu ya, sekaligus lebih memiliki keseragaman sehingga pada saat proses improvement itu dilakukan, jelas siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kita udah bicara mengenai kompetensi, tentu ada talent management, ada career development. Nggak lupa kita juga mengaktifkan kembali mengenai reward dan recognition. Ini penting banget. Jadi bagian dari bagaimana meng-align antara HR function dengan mendevelop culture adalah memastikan proses reward dan recognition itu dilakukan secara nggak hanya regular tapi benar-benar tepat gitu ya, tepat untuk hal-hal yang memang kita ingin arahkan sesuai dengan arah strategi kita. Jadi itu menurut saya penting banget gitu. Kemudian kita juga kalau dalam satu program tadi kalau kita bilang kata kuncinya pasti kinerja yang tinggi. Tentunya ada performance management. Kalau saya masuk di organisasi ini, saya lihat yang pertama yang harus dibenahi adalah performance management. Kita nggak bisa bilang, oh kita create culture yang bagus, tapi kita nggak bisa measure performance-nya. Kita nggak tahu performance kita itu seperti apa. Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana. Jadi proses performance management itu harus benar-benar di-create benar-benar detail dan sistematik sehingga benar-benar bisa mengukur, selain itu juga mengarahkan unit-unit rumah sakit ada di kita menuju suatu tujuan bersama gitu, tujuan organisasi. Kemudian juga mengenai kombennya gitu ya, kemudian mengenai working environment-nya, gimana kita create dari mungkin sebelumnya feel-nya gimana sih employee merasakan atau employee experience-nya seperti apa sih, mau dibuat menjadi lebih light kah atau lebih mereka lebih terbuka gitu ya, lebih bisa kreatif dan sebagainya. Nah, itu yang tadi poin kedua mengenai HR alignment. Jadi dalam create suatu culture organisasi yang baik yang bisa berkinerja tinggi, tentunya semua aspek di HR itu mesti di-align ke dalam program transformasi tadi. Yang terakhir tentunya adalah lead by example. Jadi kita butuh jajaran manajemen atau
leader-leader yang ada di setiap organisasi unit rumah sakit yang ada di kita itu memiliki leadership yang baik dan memberikan contoh. Contoh apa? Contoh tentang keterbukaan. Jadi semua orang dalam suatu organisasi itu, misalnya di suatu rumah sakit, ya dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan masing-masing director di unit. Di corporate pun harus menunjukkan leadership yang baik, memberikan contoh. Setiap kali kita ada masalah, kita nggak saling blame. Kalau di industri kami, kita ada istilah no blaming culture. Kalau leadernya mudah sekali blaming, itu nggak akan terbentuk blaming culture. Nah, jadi journey-nya untuk bisa mencapai sebuah high reliability organization itu kita harus lakukan mulai dari leader sendiri. Jadi leader-leader ini kalau menemukan masalah di lapangan, tidak boleh langsung blame. Pasti ada unsur apakah prosesnya, ataukah strukturnya, ataukah sistemnya yang juga harus diperbaiki setiap saat. Jadi itu menurut saya secara lebih simpelnya gitu ya, bagaimana kita membangun sebuah organisasi yang memang sesuai dengan visi misi perusahaan, dan saya rasa proses itu tidak bisa sekejap, tapi harus dilakukan secara sistematik. Balik lagi itu komitmen ya, itu komitmen dari top management. Jadi bareng-bareng kita menuju ke arah yang lebih baik. Intinya sih seperti itu. Sangat menarik sekali. Terima kasih. Untuk melaksanakan performance management di dalam suatu organisasi, kita perlu memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek T, yaitu teknologi atau tools. Di dalam melakukan performance management, kita harus memiliki alat agar supaya ketika pelaksanaan performance management itu kita bisa melihat what dan how-nya yang bisa dikuantitatifkan agar kemudian kita bisa melihatnya itu menjadi konversi kepada kompensasi dan benefit. Yang aspek kedua adalah terkait proses, di mana di dalam proses kita harus bisa membuat kebijakan yang terbaik di dalam melaksanakan performance management itu. Dan di dalam proses ini kita harus juga melihat bahwa bagaimana pelaksanaannya secara rollout implementasi cut-off-nya, feedback-nya, bagaimana kemudian ketika terjadi performance yang rendah, lalu bagaimana kebijakan kita untuk memberikan pembinaan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah people, di mana leadership sangat penting sekali di dalam melakukan assessment ataupun review performa kerja agar tidak bias ataupun subjektif. Dan untuk melihat ke sana, people sangat penting sekali dari konteks mindset. Bagaimana kemudian mereka mengejawantahkan turunan daripada strategi bisnis yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif dan kemudian diturunkan sampai kepada individual level. Dengan demikian, jika kita menerapkan 3 aspek tersebut, saya rasa organisasi untuk bisa menerapkan performance management dapat lebih efektif. Perusahaan sekarang berada di situasi persaingan, di perubahan dunia yang semakin cepat. Maka salah satu hal yang penting untuk selalu diupayakan adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan perencanaan, eksekusi yang baik, dan juga penilaian terhadap kinerja dari anak-anak perusahaannya. Maka dalam konteks itu, manajemen kinerja itu menjadi sangat penting. Walaupun kalau saya mengamati semua ini harus dilakukan dengan cara yang lebih cerdas, tetapi lebih sederhana dan lebih mengandalkan teknologi. Karena ya teknologi sudah menawarkan berbagai macam kemudahan. Walaupun di ujung akhirnya saya yakin dan percaya bahwa pada akhirnya efektivitas pengelolaan kinerja di perusahaan itu sangat tergantung kepada perencanaan yang sederhana tetapi akurat dan sungguh-sungguh menusuk kepada masalah dan tantangan zaman, dan kemudian proses eksekusi yang disiplin. Mungkin 2 hal itu yang akhirnya membedakan perusahaan-perusahaan seperti apa yang bisa memanfaatkan performance management untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan di dalam persaingan yang semakin ketat itu. Proses transformasi di kami di PT BFI Finance cukup mendapatkan beberapa challenge, terutama bagi kami yang di masa lalunya menggunakan cara-cara yang manual. Tetapi manajemen dan seluruh jajaran leader sadar bahwa
kompetisi di market tidak lagi bisa kita menggunakan cara-cara yang lama. Oleh karena itu, kami sadar bahwa teknologi sudah tidak bisa lagi kita biarkan untuk kita tidak ikuti. Sehingga kami akhirnya memutuskan untuk melakukan digital transformasi di BFI. Dimulai dari 2 tahun yang lalu, kami mulai menggunakan cara kerja dengan squad, yang dimana masing-masing squad ini berkolaborasi antar unit di masing-masing departemen untuk menemukan satu cara apa yang bisa kita perbaiki dari cara-cara yang lama secara manual untuk menjadi cara dengan cara-cara digital, terutama di dalam proses marketing, bisnis, operasional, dan saat ini kami di Human Capital pun tidak mau ketinggalan. Karena menurut kami, jika kami ingin bertransformasi digital, maka yang paling utama adalah karyawan harus merasakan dan memiliki experience untuk menggunakan cara-cara secara digital. Oleh karena itu, kami Human Capital mendapatkan kepercayaan dari manajemen untuk boleh memiliki satu platform atau yang kita sebut single platform untuk seluruh proses Human Capital, semua menggunakan digital teknologi. Dan sistem kami bangun saat ini hingga 2 tahun ke depan. Tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu pembicara, tantangan utama kita adalah people. Bagaimana setiap insan yang ada di BFI, karyawan yang ada di BFI mau menerima dan mau mengikuti cara-cara baru untuk menggunakan tidak lagi cara lama manual tetapi dengan cara baru, yaitu dengan menggunakan sistem dan digital. Proses di Human Capital, semua proses mulai dari rekrutmen, job posting, development, performance management, kemudian sampai dengan pension, semua kita lakukan dengan sistem. Dan sehingga kita mulai dari absen, presentasi, kemudian absensi, semua karyawan bisa diakses dalam single platform menggunakan handphone. Sore, kami dari Pesan TV ingin bertanya pertanyaan, mengapa perlu karyawan dengan jiwa kepemimpinan di sebuah perusahaan? Oke. Menarik sekali, terima kasih inti pesan yang menanyakan kepada saya, seorang praktisi HR di perusahaan gitu ya, tentang pentingnya kepemimpinan di organisasi. Jadi sebuah organisasi memang perlu diperbanyak unsur pegawai ataupun karyawan dan karyawati yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa hal ini penting? Karena satu, untuk menyiapkan suksesi. Sehingga di titik tertentu pasti diperlukan adanya pergantian pemain atau kepemimpinan. Nah, yang kedua adalah seorang yang berjiwa pemimpin tentu dia akan di atas rata-rata. Kemampuannya mengorganisasi, merumuskan visi dan misi perusahaan, dan juga kemampuannya untuk bisa berdialog dengan tim membernya ini sangat diperlukan. Karena seorang pemimpin yang baik ini harusnya adalah seorang anggota tim yang baik. Sehingga pada saat rekrutmen kita bisa mempertimbangkan bagaimana kemudian CV teman-teman yang akan masuk menjadi pegawai di perusahaan ini, kita nilai bagaimana kepemimpinannya di luar sana. Mungkin pengalamannya dalam organisasi atau pada saat di kampus, karena dari situ dia sudah terbiasa dengan bagaimana dia menggerakkan timnya untuk bisa make it something happen. Misalnya merencanakan sesuatu dan kemudian mengeksekusinya. Ini sangat penting karena jiwa pemimpin ini adalah jiwa seorang pembaharu atau jiwa perubahan yang dimiliki. Tentu hal ini tidak tiba-tiba kita bisa langsung menjadi pemimpin dalam organisasi. Penting perlu dipahami oleh para pegawai di sebuah organisasi atau perusahaan bahwa ini adalah sebuah proses. Walaupun saat ini dengan mudah kita bisa belajar melalui Instagram atau sosmed yang lain tentang kepemimpinan, tetapi jam terbang dalam mengeksekusi kegiatan memimpin itu di perusahaan itu sangat diperlukan. Sehingga jangan buru-buru minta menjadi pemimpin. Sesuai penugasan dari sisi karyawan, pahami dulu karakter perusahaan dan juga milikilah hard skill yang memang diperlukan. Anda seorang akuntan, silahkan kuasai betul
betul aturan-aturan akuntansi perusahaan. Demikian pula Anda seorang planner di strategik, silahkan Anda merencanakan yang namanya mimpinya perusahaan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Nah, dari sini kemudian Anda mendevelop, Anda kembangkan para pegawai ini dengan kemampuan Anda untuk mengorganisasi, menghimpun teman, menghimpun kekuatan, resource allocation, membagi tugas, dan kemudian membentuk atau menjadi tim yang handal. Ini tugas pegawai. Nah, yang saat ini sudah menjadi pemimpin di perusahaan, punya jabatan struktural, punya anak buah, maka yang perlu Anda siapkan adalah bagaimana Anda mendeliver pesan dari organisasi untuk Anda lakukan. Kemudian Anda juga jangan lupa untuk mencari pengganti Anda sendiri. Persiapkan sedini mungkin, karena sesuatu bisa terjadi, manajemen perusahaan makanya perlu kita perhatikan. Tiba-tiba misalnya seorang pemimpin sakit, Anda harus bisa digantikan. Nah, tugas pemimpin adalah mencetak pemimpin selanjutnya untuk kemudian bersama-sama membentuk organisasi yang unggul. Jadi kembali lagi, kalau di Muslim kita mengenal setiap kamu adalah pemimpin, dan kamu akan ditanyai pertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Walaupun perempuan, anak muda, setiap individu adalah pemimpin, sehingga pemimpin yang sebenarnya memang perlu dicetak. Kuasai hard skill, dan untuk kepemimpinan lebih banyak diperlukan soft skill, sehingga komunikasi, pengaturan jadwal, time management, dan sebagainya itu akan membuat perusahaan semakin maju. Dengan banyaknya pemimpin yang kecil-kecil, tentu perusahaannya akan bergerak dengan lebih cepat, karena semua rencana perusahaan akan bisa dilakukan dengan baik. Selamat menjadi pemimpin dan salam. Ya, jadi saya kira bahwa saat ini dan ke depan itu terjadi perubahan yang sangat disruptif tentang situasi bisnis. Oleh sebab itu, kita sebagai praktisi HR atau sebagai leader HR harus mampu menyiapkan leader-leader pada masanya. Untuk itu, maka kita harus memahami hal-hal apa yang paling penting di dalam industri kita, dalam HP industri. Kemudian kita coba melihat 5-10 tahun ke depan, kemana langkah daripada perusahaan kita akan bergerak. Dan dari situ kita siapkan program-program untuk mencetak pimpinan-pimpinan yang sesuai untuk zaman. Saya salah seorang yang believer bahwa kecepatan bisnis selalu lebih cepat daripada kecepatan mendevelop seorang leader. Oleh sebab itu, kita sebagai praktisi HR harus mampu mengantisipasi itu dari jauh hari. Nah, saya kira bagaimana kita membayangkan industri kita 5-10 tahun ke depan, tentu kemudian kita harus punya sense bisnis yang kuat, dan tentu kita bekerja sama dengan pimpinan bisnis yang lain. Nah, di situ kita harus persiapkan dari sekarang orang-orangnya dengan baik, dengan perencanaan yang baik, dengan program-program yang ada. Dengan demikian kita berharap pada waktunya kita mendapatkan leader-leader yang tepat untuk perusahaan di mana tempat kita berkarya yang sesuai dengan kondisi zamannya. Saya kira itu adalah hal yang penting kita lakukan saat ini. Jadi sejak tahun lalu kami memang meng-align antara program budaya kerja dengan kampanye dan implementasi employee value proposition Aku Bangga BI Bermakna. Nah, salah satu bentuknya tentunya karena perlu sekali awareness gitu, dan juga perlu sekali antusiasme gitu ya, kami misalkan membuat gesture gitu ya, apa sih Aku Bangga BI Bermakna gitu ya, aku gitu ya bangga BI bermakna gitu. Itu biasanya kita kan sering buat video atau foto bersama. Nah, biasanya gestur-gestur itu yang menunjukkan kebiasaan kita sebagai organisasi dalam rangka menjalankan employee value proposition. Employee value proposition kan memang apa-apa saja yang ditawarkan organisasi untuk meng-attract, memotivate, dan meretain pegawai. Itu kan dari sisi organisasi. Nah, dari sisi pegawai yang terpenting adalah tentunya bagaimana merasakan EVP itu dalam kesehariannya. Nah, salah satu EVP kami, tadi kami sampaikan, adalah dalam rangka menjaga kesehatan pegawai baik fisik maupun mental melalui program Kejora tadi. Nah, ini memang kami melihat
antara EVP program budaya kerja sudah tidak lagi dikotomi tapi menjadi sebuah kesatuan. Jadi di awal bulan Februari Maret kuartal pertama ini setiap satuan kerja itu melakukan perumasan action plan, apa yang akan dilakukan selama setahun. Nah, di action plan itu kami tentunya menilai yang paling utama adalah alignment antara how tadi program budaya kerja dengan what program kerja. Lalu di kuartal 2 kami punya behavior observation karena tujuannya adalah untuk melihat perubahan perilaku dari program budaya kerja. Kami tentunya mengengage konsultan independen untuk melihat apa yang terjadi di setiap satuan kerja. Kami juga punya 2 survei, employee survey dan stakeholder survey untuk melengkapi big picture dari program budaya kerja. Nanti di tengah tahun kita punya penilaian tengah tahun, termasuk di penilaian tengah tahun itu karena kami juga melihat perlu milestone gitu ya, tengah tahun gitu ya. Jadi kami punya klasemennya lah ya, klasemen sementara dari program budaya kerja dari seluruh satuan kerja. Nanti dilanjutkan dengan presentasi final sehingga nanti di akhir di bulan Desember akan terlihat siapa yang unggul dari awal sampai akhir. Kenapa dari awal sampai akhir? Kami menginginkan budaya kerja bukan terjadi hanya kalau ada event atau hanya kalau ada penilaian, tetapi memang terjadi terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya kerja. Baik, selamat sore semuanya. Saya diminta oleh Pak Kus Heri Yuwono, Direktur Utama Inti Pesan, untuk memberi semacam rangkuman dari acara hari ini, yaitu HR atau Human Resource Director Summit. Nah, acara ini atau summit ini mencakup 4 topik. Yang pertama adalah masalah penggunaan teknologi dalam bidang pengembangan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah budaya organisasi, organization culture. Yang ketiga manajemen kinerja sumber daya manusia dan juga korporasi. Dan yang keempat adalah masalah kepemimpinan, leadership. Nah, kalau yang saya bisa sampaikan, ini adalah topik-topik yang dibahas hari ini, ya, dari mulai pagi sampai sore ini adalah topik yang sangat betul-betul krusial, sangat-sangat kunci sekali, ya, bagi mereka yang sudah atau sedang akan menduduki jabatan puncak dalam fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam khususnya di korporasi, di perusahaan. Nah, topik pertama tentang teknologi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya, saya mengalami sejak 40 tahun lalu, ya, tahun 75. Ya, saya sudah mulai terlibat dalam yang disebut revolusi industri 2 ketiga. Yaitu dampaknya dan sebagainya saya harus terlibat dalam hal itu, ya, tanpa saya tahu bahwa itu adalah yang fase dari revolusi industri. Nah, waktu itu kita tidak ada bicara tentang revolusi industri 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Baru tahun 10 tahun terakhir itu, ya. Nah, jadi itu akan terus berubah, akan terus kemajuan tidak bisa dihindarkan, dan mau tidak mau kita harus siap untuk itu. Semua praktisi manajemen SDM seperti juga praktisi di bidang-bidang lain harus siap. Kemudian yang kedua, masalah budaya organisasi. Nah, ini saya pribadi juga terlibat banyak dalam perusahaan-perusahaan. Dengan Pak Kus juga pernah kita ke, kalau nggak salah, ke Palembang atau apa dulu ya, lupa, itu di Sumatera, di daerah mana, diundang sebuah perusahaan. Nah, dan saya merasakan sendiri di perusahaan terakhir saya sebagai komisaris dan komisaris utama ini lebih banyak menjadi istilah budaya organisasi ini lebih banyak menjadi Pak Kus itu istilahnya jadi hanya slogan-slogan begitu, ya, tetapi tidak serius dipikirkan.
Tapi saya dengarkan tadi pagi itu pembahasannya bagus sekali ya, dan betul-betul mendalam, dan saya sangat setuju dengan yang disampaikan dua pembicara karena saya juga mengalami apa yang dikatakan mereka. Jadi benar sekali. Nah, yang terakhir tentang masalah yang barusan ini bukan terakhir, tentang masalah performance management juga tepat sekali ya. Nah, tetapi dalam satu hal ini tadi yang saya sengaja tidak bicara, bahwa performance management itu harus dimulai oleh organisasi dulu, oleh korporasi ya. Tidak bisa langsung kepada SDM, kepada karyawan di bawah kalau perusahaannya sendiri tidak menerapkan. Tadi dibicarakan tentang balance scorecard dan sebagainya. Balance scorecard itu diciptakan ya oleh dua pakar ahlinya itu adalah untuk korporasi, bukan untuk manajemen kinerja SDM. Nah, kalau perusahaannya sendiri tidak menerapkan, bagaimana bisa diterapkan kepada karyawan? Jadi perusahaan sendiri harus menerapkan manajemen kinerja korporasinya. Nah, sampai terasa bagus sekali. Kalau sudah lancar, barulah diterapkan ke bawah, kepada SDM-nya secara umum. Mau sistem yang mana yang dipakai itu tergantung pada perusahaan masing-masing. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh siapa tadi rekan kita yang Adi, bahwa jangan menjiplak dari perusahaan lain. Best practice itu belum tentu cocok untuk perusahaan kita. Apa yang diterapkan di sebuah bank belum tentu cocok untuk sebuah pabrik. Demikian sebaliknya. Jadi yang dikatakan bagus di perusahaan yang belum tentu cocok di perusahaan kita. Ya, itu tentang manajemen kinerja. Jadi baik sekali untuk dipelajari dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir tentang leadership. Kalau leadership saya kira saya tidak perlu bicara lagi. Saya kira itu harus ya, walaupun kita orang SDM, tetapi kita juga harus paham sekali. Ya. Jadi dan satu hal yang bagus sekali bahwa sekarang dengan diterapkannya Human Resource Business Partner dari Dan Oley itu, bahwa mereka yang bergerak di bidang manajemen SDM juga harus paham tentang bisnis. Begitu masuk bekerja di satu perusahaan, dia harus paham sendiri proses bisnis dari A sampai Z. Ya, tadi diberi contoh oleh beberapa pembicara. Ya, masuk di bidang asuransi ya tahu betul dari A sampai Z. Masuk di bidang bisnis agriculture, tahu sekali dari mulai menanam, membersihkan sampai ke akhirnya, sampai penyerahannya kepada pelanggan dan sebagainya. Jadi bagus sekali dan seharusnya demikian. Itulah yang saya bisa tambahkan ya untuk sore ini. Terima kasih. Okay. Baik, itulah sahabat HR Indonesia, sekilas sebuah rangkaian catatan dalam video yang kami sengaja buat untuk Anda. Video ini berakhir dengan statement-statement yang menarik menurut saya, sehingga Anda bisa belajar dari para senior kita yang sudah menjalani program-program manajemen SDM di Indonesia. Untuk itu, tunggu film-film berikutnya dan saya yakin Anda akan mendapatkan hal yang terbaik dalam manajemen pengembangan SDM di Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda dan silakan untuk di subscribe dan share untuk teman-teman Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.